Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sarismaya dari kelas Matematika A NIM 120701013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dan cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita dapat mendefinisikan sistem persamaan linear itu adalah suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan ke dalam beberapa persamaan linear dengan beberapa variabel berpangkat satu, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem persamaan linear. Persamaan linear itu sendiri adalah sebuah persamaan aljabar yang setiap sukunya itu mengandung konstanta, koefisien, dan variabel, di mana bentuk umum yang biasa kita temui itu berbentuk AX ditambah B sama dengan 0, di mana A adalah suatu koefisien atau suatu perkalian antara konstanta dengan variabel. Kemudian X di sini adalah suatu variabel atau peubah yang nilainya itu dapat diganti oleh sembarang nilai atau oleh nilai yang sudah ditentukan. Dan B adalah suatu konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel. Sistem persamaan linear ini dapat terdiri dari beberapa variabel, dan variabel yang digunakan itu tidak hanya X saja, bisa menggunakan A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, atau mungkin X1, X2, X3, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari sistem persamaan linear ini adalah untuk mencari solusi. Solusinya itu berupa titik potong atau nilai dari setiap variabel-variabelnya. Sistem persamaan linear ini memiliki dua jenis, yaitu ada yang homogen dan non-homogen. SPL jenis homogen ini adalah sistem persamaan linear yang konstanta di ruas kanan sistemnya itu bernilai 0 semua. Sedangkan yang non-homogen itu kebalikan dari sistem persamaan yang homogen, di mana konstanta di ruas kanan sistemnya itu beragam, tidak 0 semua. Sehingga kita dapat menemukan kata kunci untuk jenis SPL homogen atau non-homogen ini, itu terdapat pada konstanta yang ada di ruas kanannya. Sistem persamaan linear ini memiliki dua macam penyelesaian, yaitu ada yang konsisten dan yang tak konsisten. Nah, konsisten di sini artinya memiliki penyelesaian, baik itu penyelesaian yang tunggal atau trivial maupun yang tak tunggal atau banyak. Nah, biasanya untuk penyelesaian yang konsisten banyak atau yang tak tunggal ini terjadi apabila bentuknya M kurang dari N. Artinya, si sistem persamaan tersebut jumlah variabelnya itu lebih banyak daripada jumlah persamaan linearnya. Kemudian, penyelesaian yang kedua itu tak konsisten. Tak konsisten itu artinya tidak memiliki penyelesaian. Nah, SPA yang tak konsisten ini biasanya memiliki bentuk jika digambarkan dalam matriks itu seperti ini, di mana ketika semua koefisien variabelnya bernilai 0, namun sistem masih memiliki nilai. Kemudian, cara mencari solusi SPL itu ada beragam. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menolkan koefisien dari salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Kemudian yang kedua substitusi, yaitu memasukkan nilai salah satu variabel ke persamaan lain. Yang ketiga itu adalah solusi gabungan, itu untuk menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk metode selanjutnya ada metode geometri, yaitu menyajikan sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk linear pada garis kartesius. Jadi kita menggambarkan setiap persamaan linearnya itu ke dalam garis kartesius, dan kemudian kita mencari titik potongnya sebagai
solusi atau nilai dari setiap variabelnya. Namun untuk metode geometri ini hanya terbatas sampai 3 variabel saja. Metode selanjutnya yaitu menggunakan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Metode Gauss dan Gauss-Jordan ini sama-sama menggunakan metode mengubah sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk matriks koefisien yang diperbesar. Namun perbedaannya metode Gauss itu menggunakan bentuknya echelon baris, sedangkan Gauss-Jordan itu nantinya membentuk echelon baris reduksi. Untuk lebih jauhnya akan saya bahas di materi selanjutnya mengenai metode Gauss dan Gauss-Jordan. Selanjutnya di sini kita dikenalkan dengan underdetermined dan overdetermined system. Artinya yang pertama itu yang underdetermined system itu adalah sistem persamaan yang kekurangan persamaan linearnya, di mana jumlah variabelnya itu lebih banyak dibanding jumlah persamaannya, atau bisa kita simpulkan seperti ini, M-nya lebih kecil dari N. Nah, sistem jenis ini biasanya konsisten, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konsisten namun dengan penyelesaian tak tunggal atau banyak, tapi tidak selalu. Nah, contoh dari sistem yang kekurangan persamaan itu seperti ini. Ketika kita memiliki 5 buah peubah, namun kita hanya memiliki 3 buah persamaan dalam suatu sistem persamaan. Sehingga sistem persamaan yang ini disebut sistem yang kekurangan persamaan, di mana jumlah variabelnya lebih besar daripada jumlah persamaan linearnya. Yang kedua adalah overdetermined system atau sistem yang kelebihan persamaan. Ini adalah sistem di mana jumlah variabelnya itu lebih sedikit dibanding jumlah persamaannya. Nah, sistem ini biasanya tak konsisten, tapi tidak selalu. Nah, ini merupakan contoh dari sistem yang kelebihan persamaan, di mana kita hanya mempunyai dua peubah atau dua variabel, namun kita diberikan 3 persamaan, yang biasanya jumlah variabel dan jumlah persamaan itu sama di sistem persamaan yang normal gitu. Selanjutnya adalah sistem ekivalen. Jadi dua sistem persamaan yang memiliki peubah dan solusi yang sama itu disebut sistem yang ekivalen. Kata kuncinya itu berada pada peubah dan solusi yang sama. Nah, sistem yang ekivalen ini bisa kita deskripsikan, yaitu jika salah satu persamaan dari sistem dikalikan dengan suatu bilangan real bukan 0, hal ini tidak akan berpengaruh pada himpunan penyelesaian dan sistem yang baru, akan ekivalen dengan sistem permulaan. Nah, terus kedua, jika kelipatan dari satu persamaan ditambahkan pada persamaan yang lain, maka sistem yang baru akan ekivalen dengan sistem permulaan. Ada 3 operasi yang bisa kita gunakan untuk memperoleh sistem yang ekivalen. Itu yang pertama, menukar urutan antar persamaan. Yang kedua, kita mengalikan dengan bilangan real bukan 0. Dan yang ketiga, kita menjumlahkan kelipatan dari satu persamaan dengan persamaan yang lain. Selanjutnya di sini ada matriks dan sistem persamaan. Untuk matriks sendiri, matriks ini adalah persegi panjang dari bilangan-bilangan yang memiliki order M kali N, yang artinya memiliki M baris dan N kolom. Kemudian, bagaimana sih cara menyelesaikan SPL dengan matriks? Caranya itu kita melakukan operasi pada koefisiennya. Yakni, yang pertama itu kita bisa mengentry atau mengasosiasikan SPL tersebut ke dalam matriks dengan mengentry koefisiennya saja, sehingga kita dapat membentuk matriks yang disebut dengan matriks koefisien. Kemudian yang kedua, kita menyisipkan pada matriks koefisien tersebut satu kolom untuk konstanta di ruas kanan sistem. Maka matriks itu kemudian dinamakan matriks koefisien yang diperbesar atau disebut augmenting matrix. Contohnya, jika kita diberikan SPL seperti ini. X1 dikurangi 2X2 sama dengan 3 di persamaan pertama, kemudian persamaan kedua diberikan 2X1 dikurangi X2 sama dengan 9. Kita diminta untuk membuat matriks koefisien dan matriks koefisien yang diperbesarnya.
Untuk matriks koefisien, kita tinggal input koefisiennya saja ke dalam matriks. Di mana koefisien untuk baris pertama atau pada persamaan pertamanya dulu, koefisien dari X1 adalah 1, kemudian koefisien untuk X2 di persamaan 1 sama dengan negatif 2, kemudian koefisien di persamaan kedua adalah 2, dan selanjutnya koefisien X2 di persamaan 2 adalah negatif 1. Nah, matriks koefisien cukup sampai di sini. Kemudian untuk matriks koefisien yang diperbesarnya itu kita tinggal menyisipkan satu kolom untuk konstantanya, itu untuk 3 dan 9. Dan penempatannya itu seperti ini. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa jika suatu matriks B yang berorder M kali R disisipkan pada matriks A yang berorder M kali M dengan cara demikian, maka matriks diperbesarnya ditulis sebagai A, kemudian garis lurus seperti ini, kemudian ditulis matriks B-nya. Seperti ini. Jadi kita menggunakan garis lurus seperti ini sebagai pemisahnya. Dan yang selanjutnya ada operasi baris elementer. Operasi baris elementer ini adalah operasi yang digunakan untuk mencari solusi SPL yang diasosiasikan ke dalam matriks. Nah, ada 3 langkah, yaitu yang pertama pertukaran 2 baris, kemudian mengalihkan satu baris dengan bilangan real bukan 0, dan yang ketiga mengganti suatu baris dengan hasil penjumlahannya dengan kelipatan dari baris lain. Operasi baris elementer ini mirip-mirip dengan langkah atau operasi yang kita gunakan untuk memperoleh sistem yang ekivalen. Setelah kita mengenal OBE atau operasi baris elementer, maka kita akan dikenakan dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa eliminasi Gauss ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPL dengan mempresentasikan atau mengubah suatu persamaannya itu menjadi bentuk matriks koefisien yang diperbesar. Nah, matriks ini kemudian diubah menjadi bentuk eselon baris menggunakan operasi baris elementer. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari setiap variabelnya itu dilakukan substitusi balik. Nah, kita kan tadi sudah mengenal operasi baris elementer. Kemudian ini dikenakan lagi istilah eselon baris. Apa itu matriks bentuk eselon baris? Nah, bentuk eselon baris itu adalah sebuah matriks yang memiliki yang pertama, entry bukan nol pertama dalam setiap barisnya itu adalah 1. Yang kemudian si 1 ini kita sebut dengan 1 utama. Yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry 0 pada baris ke K1, K plus 1 itu lebih banyak dari entry 0 baris ke K. Yang ketiga, jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya adalah 0, maka ditempatkan di bawah baris yang memiliki entry bukan 0 semua. Nah, contohnya seperti ini. Di mana entry bukan 0 pertamanya itu adalah 1. Dalam setiap barisnya. Begitupun juga dengan yang ini. Kemudian yang kedua itu tadi, banyaknya entry 0 pada baris ke K lebih 1. K tambah 1 itu lebih banyak dari entry 0 baris ke K. Seperti ini. Jadi, jumlah 0 di baris pertama, baris kedua itu lebih banyak daripada baris pertama. Bisa kita lihat di baris pertama tidak ada entry 0, sedangkan di baris kedua ada 1 entry 0, dan begitu pun juga dengan baris ketiga. Jumlah entry 0 pada baris ketiga itu akan lebih banyak daripada entry 0 yang ada di baris kedua dan ke-1. Dimana di baris ketiga ini ada 2 entry 0, sedangkan di baris kedua ada 1, dan di baris ketiga dan di baris pertama itu tidak ada entry 0 sama sekali. Begitupun juga dengan contoh yang ini dan yang ini. Kemudian
Syarat yang ketiga itu jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya adalah 0, seperti ini. Entry-entry-nya bukan 0 semuanya, seperti ini, itu ditempatkan di paling bawah atau di bawah baris yang entry-entry-nya bukan 0 semua. Ini kan entry-nya bukan 0 semua ya. Nah, jadi si 000 ini atau entry yang 0 semuanya ini disimpan di bawah baris yang memiliki entry bukan 0 semua. Kemudian, yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan. Sama-sama menggunakan OBE untuk mengubah ke dalam bentuk eselon baris, namun perbedaannya di eliminasi Gauss-Jordan ini, si matriksnya diubah menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi itu seperti apa? Jadi dikatakan matriks itu matriks eselon baris tereduksi apabila matriksnya itu memiliki bentuk eselon baris, namun perbedaannya entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Kita fokus setelah kita memastikan bahwa matriks itu adalah matriks eselon baris, kita periksa di syarat yang kedua untuk memastikan apakah matriks itu adalah matriks eselon baris tereduksi atau bukan. Contoh yang pertama, ini adalah sudah termasuk ke dalam matriks eselon baris. Kita periksa di syarat yang kedua, yaitu entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Artinya, setiap kolom yang satu kolom dengan satu utama itu tidak ada lagi nilai lain kecuali satu utama dalam kolom yang bersangkutan. Contohnya ini ya. Jadi setiap kolom yang satu kolom dengan satu utama ini itu tidak ada nilai lain selain 0 dan satu utama itu sendiri. Seperti yang ini juga. Di atas dan di bawahnya itu di atas atau di bawah atau di atas dan di bawahnya itu tidak ada nilai lain kecuali 0. Kemudian untuk yang contoh yang kedua juga sama, kita bisa melihat bahwa di kolom yang satu kolom dengan satu utama ini tidak ada nilai lain kecuali satu utama itu sendiri. Ini juga sama. Baik, materi selanjutnya itu ada ma'aljabar matriks. Nah, notasi matriks itu bisa dituliskan, jika dituliskan tanpa entry-nya itu biasa menggunakan huruf besar seperti A, B, C, dan sebagainya. Kemudian pada umumnya AIJ itu akan menyatakan entry matriks A yang berada pada baris I dan kolom C. Jadi jika A adalah matriks NKN, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. A dengan entry-entry-nya A11, ini artinya A11. Nilai pada A11 ini berada pada baris pertama, kolom pertama, kemudian yang A12 itu berarti pada baris pertama, kolom kedua, dan A1N itu berarti pada baris pertama dan kolom ke N. Begitupun juga dengan yang ke bawahnya, A21 itu artinya A pada nilai ini itu berada pada baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya. Kemudian sesekali kita juga akan memendekkannya menjadi AIJ. A sama dengan AIJ dalam kurung seperti ini. Dengan cara serupa, kita juga dapat menerapkan hal ini di matriks lain seperti matriks B, matriks C, dan matriks lainnya. Dan vektor. Vektor ini kalau misalkan di fisika biasa kita kenal dengan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Namun kali ini vektor dikenal sebagai suatu matriks yang hanya memiliki satu baris atau yang biasa disebut raw vektor
atau satu kolom yang biasa kolom vektor. Pada hakikatnya vektornya biasa dituliskan dalam bentuk kolom, namun sering ditranspos kemudian ditulis menjadi vektor baris untuk mempersingkat atau menghemat tempat penulisan. Nah, untuk vektor kolom atau matriks yang ukuran n kali 1, itu artinya memiliki n baris dan hanya memiliki satu kolom, dengan semua himpunan-himpunannya bilangan real, disebut ruang n Euclides atau Euclidean n space, yang bisa kita tulis kemudian R pangkat n. Nah, ini ada notasi untuk vektor kolom, di mana kita menulis vektornya itu dengan huruf kecil yang dicetak tebal, kemudian kita entry nilai-nilainya x1, x2, sampai xn. Kemudian jika A suatu matriks M kali N, maka vektor baris dari kolom vektor baris dan kolom dari A diberikan oleh seperti ini. Jadi kita cukup menuliskan simbolnya itu seperti ini, A, I, koma, titik 2. Ini artinya kita menyebutkan ketika ditampilkan, itu akan menampilkan baris ke I beserta kolom yang bersangkutan dengan semua kolomnya. Misalkan kita menulis A1, titik 2, maka kita ketika ditampilkan akan ditampilkan nilai pada baris pertama dengan semua kolomnya. Sedangkan untuk vektor-vektor kolom ini ditulisnya A.2, J atau AJ itu kita artinya kita menuliskan atau menampilkan entry pada kolom ke J dengan semua baris yang ada pada kolom J. Dengan I dan J itu dimulai dari 1 sampai M untuk vektor baris dan sampai N untuk vektor kolom. Matriks A ini dapat dinyatakan oleh vektor-vektor kolom maupun barisnya, yaitu A sama dengan A1, A2, kemudian sampai AN, atau untuk vektor kolomnya A sama dengan A1, titik 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kesamaan. Dua matriks itu dikatakan sama apabila memiliki order yang sama dan entry-entry yang seletaknya sama pula. Atau kita dapat mendefinisikan dua matriks A dan B, misalkan kita diberikan matriks A dan B yang masing-masing berorder M kali N, yang memiliki order yang sama, dikatakan sama apabila AIJ dan sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. AIJ itu misalkan A11 sama dengan B11, artinya entry baris pertama kolom pertama pada matriks A itu harus sama dengan entry pertama pada baris pertama kolom pertama di matriks B. Kemudian selanjutnya ada perkalian skalar, yaitu jika A adalah suatu matriks dan alfa adalah suatu skalar, maka alfa dikali matriks A adalah matriks yang terbentuk oleh perkalian masing-masing entry A dengan skalar alfa. Itu seperti ini. Jadi setiap entry di matriks A itu dikalikan dengan skalar. Contohnya, jika diberikan A sama dengan 4, 8, 2, 6, 8, 10, kemudian kita kalikan dengan bilangan skalar. Di contoh yang pertama, kita kalikan dengan nilai skalarnya itu setengah, maka kita mengalihkan setiap entry pada matriks A itu dengan setengah. Sehingga setengah dikali 4 sama dengan 2, kemudian 8 dikali setengah 4, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, 3A, berarti kita mengalihkan 3 bilangan skalar ini, 3 ini, ke setiap entry yang ada di A. Jadi 3 dikali 4, 3 dikali 8, kemudian 3 dikali 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada penjumlahan matriks. Dua matriks dengan order yang sama dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan entry yang seletak. AIJ ditambah BIJ, bisa kita tulis seperti ini. Artinya contoh, A11 harus ditambah dengan B11, kemudian A12 harus ditambahkan dengan B12, dan seterusnya.
Untuk memudahkan, kita akan melihat contohnya. Apabila kita diberikan suatu matriks, misalkan ini matriks A dan ini matriks B, maka A tambah B itu akan menghasilkan matriks yang seperti ini. Di mana matriks ini dihasilkan dari penjumlahan entry yang seletak pada matriks A dan matriks B. Ini 3 ditambah 2, 5, kemudian 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 2, 3, 4 ditambah 1, sama dengan 5, dan seterusnya. Sama juga dengan contoh yang kedua, misalkan kita matriks C, kemudian ini matriks D, maka C ditambah D akan menghasilkan matriks yang seperti ini. Nah, untuk operasi pengurangan, itu kita dapat mendefinisikan A dikurangi B ini sebagai A ditambah negatif 1 dikali B. Dengan angka yang sama, yaitu mengurangi entry A dan mengurangi entry A dengan entry yang seletak di B. Selanjutnya ada perkalian matriks dan sistem linear. Ini suatu sistem persamaan linear MKN dengan satu persamaan matriks dapat dituliskan AX di X sama dengan B. Dengan A itu adalah AIJ yang merupakan suatu matriks yang entry-nya itu koefisien dari SPL. Sedangkan X adalah peubahnya ke variabel-variabelnya dengan ukuran N kali 1. Dan B adalah konstanta di ruas kanannya atau matriks yang berukuran M kali 1. Sehingga jika diberikan sistem persamaan linear dengan M bersamaan dan N peubah, dapat dituliskan seperti ini. Kita memisahkan dulu antara mana A-nya, mana X-nya, dan mana B-nya. Mana A ini adalah, seperti yang saya katakan tadi, adalah koefisien dari setiap persamaan di sistem persamaan linear itu. Kemudian X ada peubah-peubahnya, dan B itu adalah konstantanya. Sehingga dapat ditetapkan hasil AX seperti ini. Untuk suatu sistem persamaan, dapat dituliskan juga demikian. Nah, untuk mempermudah, kita lihat pada contohnya saja. Misalkan kita diberikan sistem persamaan linear seperti ini, maka bentuk AX sama dengan B-nya adalah ini, dimana ini adalah A, kemudian ini X, ini B-nya. A adalah koefisien setiap variabel di setiap persamaannya, kemudian X adalah peubah-peubahnya, dan B adalah konstanta di ruas kanannya. Nah, di sini ya, 3X untuk baris yang pertama, 3X 1 tambah 2X2 tambah X3, di koefisien X1 sama dengan 3, kemudian koefisien X2 sama dengan 2, dan koefisien X3 sama dengan 1, begitupun dengan yang berada di bawah-bawahnya yang ini. Kemudian si peubah atau si X-nya ini kita entry-kan ke dalam satu matriks berukuran N kali 1, atau M kali 1, dengan nantinya itu ada peubah-peubahnya. Di sini peubah-peubahnya ada X1, X2, dan X3, jadi kita tinggal entry saja X1, X2, dan X3, dan untuk B-nya itu 5, negatif 2, 1, tinggal diletakkan saja sesuai dengan urutan sistem persamaannya. Nah, selain bentuk yang tadi, kita juga dapat menyatakan hasil kali dari AX sebagai jumlah dari vektor-vektor kolom seperti ini. Jadi, ketika AX-nya adalah seperti ini, kita juga dapat menyatakan hasil kali AX ini sebagai jumlah dari vektor-vektor kolom. Jadi, yang dikeluarkannya itu di variabel-variabelnya. Dan hasilnya itu akan dan itu seperti perkalian skalar dengan vektor ya, di mana X1 nanti X1 itu akan dikalikan ke setiap entry yang ada di matriks ini. Vektor kolom, karena ini kan disebutnya vektor kolom ya. Untuk memudahkan, kita melihat contohnya ketika diberikan sistem persamaan linear seperti ini, kita dapat menuliskan persamaan matriksnya jadi seperti ini. Di X1, nah koefisien X1 itu ada siapa saja, ada 2 dan ada 5, maka kita tuliskan ke dalam kita tuliskan vektor kolomnya itu 2 dan 5, kemudian di X2 di sini ada siapa saja koefisiennya, ada 3 dan negatif 4, maka kita entry X2 dikali 3 dan negatif 4, begitupun juga dengan X3. Dan disamadengankan dengan
biasanya konstanta dari sistem persamaannya. Tuh 5 dan 6. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa jika A1, A2, sampai AN adalah vektor-vektor dalam L pangkat M dan C1, C2, sampai Cn adalah skalar-skalar, maka jumlah yang berbentuk C1A1 tambah C2A2 tambah sampai Cn kali An disebut suatu kombinasi linear dari vektor-vektor A1, A2, dan An. Dimana suatu sistem linear X sama dengan B ini adalah konsisten jika dan hanya jika B dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom tadi. Nah, kemudian ini ada perkalian matriks. Jika diberikan matriks A dengan entry-nya yang merupakan matriks M kali N dan B dengan orde N kali R, jadi kita harus perhatikan bentuknya ya, M kali N dan M kali N dan N kali R. Maka hasil kali dari AB itu adalah suatu matriks C dengan entry-nya yang merupakan matriks M kali R. Yang entry-entry-nya dapat didefinisikan seperti ini. Jadi kita perhatikan bahwa yang harus sama itu bentuk ini. Jumlah baris, kita jelaskan di bawahnya. Artinya perkalian dua matriks ini hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nih, jadi jumlah kolom pada baris pertama, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua pada perkalian. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan diberikan matriks ini ordernya 2 kali 3, 2 kali 3, kemudian ini matriks dengan ordernya 3 kali 2 ya. Nah, bisa kita lihat bahwa jumlah kolom pada matriks yang pertama ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Sehingga nanti itu akan menghasilkan sehingga nantinya itu si matriks yang dihasilkan oleh A kali B itu adalah matriks dengan order 2 kali 2. Perkaliannya itu dapat didefinisikan seperti ini. Ini negatif 2 dikali 3, kemudian 1 dikali 2, 3 dikali 1. Jadi setiap kolom pada setiap barisnya itu dikalikan dengan baris yang ada di matriks yang kedua. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa dalam perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya, artinya nilai dari A kali B ini tidak akan sama dengan B kali A, meskipun mungkin pada keadaan tertentu akan ada keadaan di mana AB sama dengan BA, namun umumnya A dikali B itu akan berbeda dengan B dikali A pada matriks. Kalau kita lihat hasilnya di sini, kalau hasil A kali B itu seperti ini, ya negatif 1, negatif 1, 20, negatif 2, sedangkan BA itu berbeda hasilnya. Seperti ini. Ordernya pun akan berbeda. Kita lihat ya di sini. 2 kali 3 dan 3 kali 2 akan menghasilkan matriks 2 kali 2, sedangkan jika kita balik menjadi B dikali A, itu otomatis kan matriks B itu berorder 3 dikali 2, sedangkan matriks A itu 2 kali 3, 2 dikali 3, kan ini yang sama.
maka akan menghasilkan matriks dengan order 3 kali 3. Seperti itu. Nah, tadi ya, jadi hasil perkalian di atas, dari hasil perkalian yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif karena hasil AB-nya itu tidak sama dengan B kali A. Di sini ada aturan-aturan cara menulis. Nah, seperti pada aljabar biasa, jika terdapat operasi penjumlahan dan perkalian, jika tidak dibatasi dengan tanda kurung sebagai tanda urutan, maka perkalian dilakukan terlebih dahulu. Contohnya, apabila kita diberikan 3 matriks, di sini ada matriks A, ada matriks B, dan matriks C. Bila ada soal seperti ini, berapa A ditambah matriks A ditambah matriks B dikali matriks C, maka kita harus mengoperasikan perkaliannya terlebih dahulu, di mana kita mencari hasil dari B kali C terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan matriks A. Hasilnya seperti ini. Kemudian jika sama dengan 3A ditambah B, kita selesaikan dulu atau mencari solusi dari perkalian dengan skala linear terlebih dahulu, kemudian nanti kita jumlahkan dengan matriks B. Ya, selanjutnya ada aturan aljabar. Di teorema 1.3.1, masing-masing dari pernyataan berikut adalah sahih untuk setiap skalar alfa dan beta untuk setiap matriks A, B, dan C. Di mana yang pertama, untuk penjumlahan pada matriks itu, yang pertama ini adalah sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan yang kedua, ini berlaku sifat asosiatif penjumlahan, di mana A tambah B tambah C itu kan sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang posisi kurungnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah sifat komutatif perkalian, sifat asosiatif perkalian, di mana A kali B kemudian dikalikan dengan C akan sama dengan A dikalikan dengan hasil dari B dikali C. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat distributif, itu ketika matriks A dikalikan dengan hasil dari penjumlahan matriks B tambah matriks C itu akan sama dengan hasil dari matriks A dikalikan matriks B ditambah matriks A dikalikan dengan matriks C. Kemudian selanjutnya seperti ini juga sama. Kemudian untuk perkalian skalar, ini berlaku sifat komutatif perkalian skalar. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian ini ada matriks satuan atau identity matrix atau biasa kita sebut dengan matriks identitas yang biasa dituliskan seperti ini. Contohnya untuk yang ordernya 3 kali 3. Nah, matriks satuan atau matriks identitas ini memiliki entry 1 jika I-nya sama dengan J dan memiliki entry 0 jika I-nya tidak sama dengan J. I di sini adalah baris dan J di sini adalah kolom. Jika nilai barisnya sama dengan kolom, misalkan A 11 atau B 11 atau misalkan A11, A22, A33 seperti contoh di sini ya. Ini kan A11, ini A22, ini A33, nilainya akan nantinya itu bernilai 1. Sedangkan jika I-nya tidak sama dengan J, contohnya pada ini A21, A31, artinya kan I-nya tidak sama dengan J, maka intinya itu akan 0. Nah, matriks identitas ini jika dikalikan dengan suatu matriks, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri.
tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Kemudian di sini ada pembalikan matriks atau matriks inversion atau inverse dari suatu matriks. Jadi dapat didefinisikan suatu matriks A yang berorder n kali n itu dikatakan tak singular atau memiliki inverse jika terdapat matriks B, sehingga ketika A dikalikan dengan B atau B dikalikan dengan A itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks B itu disebut sebagai inverse perkalian dari A. Jika B dan C keduanya adalah inverse dari A, maka dapat dituliskan seperti ini, di mana B sama dengan B dikalikan dengan I, atau matriks identitas, yang sama dengan B dikalikan dengan A dikalikan dengan C, sama dengan matriks B dikali A, hasilnya kemudian dikalikan dengan matriks C akan sama dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks C akan sama dengan juga dengan C. Maka kesimpulannya itu B itu sama dengan C. Ini berlaku sifat komutatif perkalian ya yang tadi. Sehingga suatu matriks n kali n itu dikatakan singular. Nah, ini dikatakan singular jika tidak memiliki inverse perkalian. Kemudian ini ada transpose dari suatu matriks. Nah, dapat didefinisikan transpose dari suatu matriks A, misalkan yang berorder M kali N itu adalah matriks B yang berorder M kali N yang didefinisikan oleh BIJ, BJI sama dengan AIJ. Atau bisa kita simpelkan bahasanya itu mengubah baris menjadi kolom. Ini bisa dinyatakan transpose dari suatu matriksnya itu diberi pangkat T besar seperti ini. Baik, kita untuk mempermudah kita lihat contohnya. Jika diberikan A sama dengan matriks ini yang berorder 2 kali 3, ketika ditransposkan itu baris menjadi kolom berarti barisnya menjadi 3 memiliki 3 baris dan memiliki 2 kolom. Seperti ini. Jadi 1, 2, 3 itu ditempatkan tadinya baris pertama, maka 1, 2, 3 ini ditempatkan di kolom pertama. Begitupun juga dengan 4, 5, 6. Tadinya ditempatkan di baris kedua, ketika ditransposkan itu akan ditempatkan di kolom kedua. Begitupun juga dengan matriks-matriks yang lain pada contoh berikut. Pada order yang beragam. Terdapat 4 aturan aljabar untuk transpose ini, di mana ketika yang pertama A transpose kemudian ditransposkan kembali itu akan menghasilkan matriks awal, matriks A-nya. Kemudian perkalian skalar dengan matriks A yang ditransposkan itu akan sama dengan perkalian skalar dengan A transpose. Yang ketiga, A tambah hasil dari matriks A ditambah B ditransposkan akan sama dengan matriks A transpose ditambah B transpose. Yang keempat, hasil dari A kali B ditransposkan akan sama dengan B transpose dikalikan dengan A transpose. Nah, di sini ada dikenal suatu matriks simetris itu jika A transpose itu akan sama dengan A atau matriks awalnya. Jadi untuk selanjutnya ini ada itu baru yaitu matriks elementer. Nah, apa itu matriks elementer? Jadi jika diberikan suatu sistem linear AX sama dengan B, maka kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan barisan matriks-matriks khusus. Nah, matriks-matriks khusus ini untuk memperoleh suatu sistem ekuivalen yang berbentuk eselon baris. Nah, matriks-matriks khusus yang digunakan itu disebut matriks elementer. Nah, matriks ini akan digunakan untuk melihat
bagaimana menghitung inverse dari matriks secara singular, dan untuk memperoleh faktorisasi matriks yang kontinu. Sehingga di sini juga dikenal juga sistem yang ekivalen. Itu jika diberikan satu sistem linear Hx sama dengan B yang berorder M kali N, maka akan didapat sistem ekivalen dengan mengalihkan kedua ruas dari persamaan tersebut dengan matriks secara singular M yang berorder M kali M. Seperti ini. Nah, setiap penyelesaian dari persamaan pertama ini, persamaan yang pertama ini itu akan sama dengan penyelesaian pada dua persamaan kedua. Dan kemudian jika Y seperti ini adalah penyelesaian dari persamaan yang kedua, maka matriks M inverse dari matriks M jika dikalikan dengan MA dikalikan ini harusnya Y ya akan sama dengan M pangkat 1 atau inverse dari M dikalikan dengan matriks M dikalikan dengan B atau matriks A jika dikalikan dengan Y atau hasil atau penyelesaian dari ini dengan B akan sama dengan B. Nah, untuk mendapatkan sistem ekivalen dengan mudah, itu kita dapat mengalihkan sebarisan matriks-matriks secara singular E1 sampai K pada kedua ruas dari persamaan X sama dengan B. Ini untuk memperoleh sistem yang lebih sederhana, itu X sama dengan C. Tadi itu U X sama dengan C, itu untuk U-nya itu sama dengan EK. Dan E1 sampai E1 dikalikan dengan A dan C itu adalah EK. Dan E2 dikalikan 1 dikalikan dengan B. Kemudian sistem baru akan ekivalen asalkan M itu sama dengan EK sama dengan EK sampai E1 adalah atas singular. Akan tetapi M adalah hasil kali dari matriks-matriks tak singular. Sehingga membentuk suatu teorema jika A dan B adalah matriks N kali N yang tak singular, maka AB juga tak singular dengan inverse dari hasil kali A kali B itu sama dengan inverse dari B dikali dengan inverse dari A. Maka hasil kali E1, E2, EK adalah tersingular dan akan membentuk intinya akan berkebalikan posisinya. Jadi pisah-pisahkan. Selanjutnya matriks-matriks elementer. Suatu matriks yang diperoleh dari matriks satuan I dengan melakukan satu OBE disebut matriks elementer. Jadi kata kuncinya itu adalah matriks satuan dan satu operasi baris elementer. Sehingga kan tadi operasi baris elementer itu ada 3. Maka akan ada 3 jenis matriks elementer yang berkorespondensi dengan ketiga jenis OBE. Untuk jenis yang pertama, OBE kan tadi ada dengan pertukaran baris. Maka matriks elementer jenis pertama itu adalah diperoleh dengan menukar 2 baris dari I atau matriks identitas tadi. Ini diberikan matriks elementer jenis pertama itu contohnya bentuknya seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan matriks identitas yang ada di kotak merah ini. Kita lihat perbandingannya dengan yang ada di kotak merah. Dapat dilihat bahwa matriks E1, matriks yang ini ya, didapat dengan menukarkan baris pertama matriks I, baris pertama ditukarkan dengan baris kedua. Sehingga bentuknya seperti ini.
Terus juga misal diberikan matriks A yang beroda 3 kali 3, maka jika kita mengalihkan matriks elementer jenis pertama dengan matriks A yang beroda 3 kali 3 ini akan menghasilkan hal yang serupa, yaitu baris pertama akan ditukarkan dengan baris yang kedua. Ini kan tadinya A11, A12, A13, A221, A22, A23 ini akan bertukar gitu posisinya. Jadi A11 berada di bawah A21. Nah, berbeda dengan posisinya jika A dikalikan dengan matriks elementer jenis pertama yang A dikali S1. Ini pertukarannya itu bukan pertukaran baris yang terjadi, tapi akan terjadi pertukaran kolom antara kolom pertama dengan kolom yang kedua. Seperti ini. Jadi A11 dan A12 itu akan berganti posisi, di mana A12 itu akan berada lebih kiri daripada A11. Seperti ini ya deskripsinya. Nah, untuk jenis yang kedua, OBE jenis yang kedua itu adalah dengan mengalihkan suatu baris dengan bilangan real bukan 0. Maka matriks elementer yang kedua itu diperoleh dengan mengalihkan baris dari matriks identitas ini dengan bilangan real bukan 0. Sehingga diberikan matriks E2 terus sama dengan seperti ini. Misalkan kita mengalihkan salah satu baris dari I itu dengan bilangan real bukan 0 itu 3 ini ya. Di 3. Salah satu baris saja. 3 dikalikan 0 akan tetap 0, kemudian 3 dikali 0 akan tetap 0, dan 3 dikalikan 1. Karena yang tadinya kan ada matriks identitas yang 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini. Nah, jika dibandingkan dengan yang ada pada kotak merah di atas atau saya tindakan di sini ya, contoh atau si matriks identitasnya, itu jika kita bandingkan, maka dapat dilihat bahwa matriks E2 itu didapat dengan mengalihkan baris ketiga dengan bilangan real 3 di sini. Nah, jika matriks E2 kemudian dikalikan dengan matriks A dengan orde 3 kali 3, maka akan dapat E2 dikali A itu adalah seperti ini. Di baris ketiganya itu akan berubah dan jadi dikalikan dengan 3. Karena di sini si matriks identitasnya atau matriks elementernya itu merupakan hasil perkalian dari baris ketiga matriks identitas dengan bilangan real bukan 0, 3 gitu. Nah, hasil akan berbeda jika posisinya dibalik menjadi A dikali E2 karena kolom yang ketiga matriks A akan dikalikan dengan 3. Jadi apabila posisi pertamanya itu E-nya dulu, maka yang berubah adalah barisnya. Apabila yang posisi pertamanya itu adalah matriksnya dulu dibandingkan dengan matriks elementernya itu, maka yang akan berubah atau yang di otak-atiknya itu adalah kolomnya, kolom yang bersangkutan. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah matriks yang kalau dalam operasi baris elementer itu menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan dari baris lain. Kita lihat di matriks E3. Nah, maka jenis ketiga dari matriks elementer ini adalah matriks yang diperoleh dari I atau matriks identitas dengan menjumlahkan kelipatan dari satu baris pada baris yang lain. Nah, matriks contohnya ini ada matriks E3. Nah, matriks E3 ini didapat dengan mengalihkan baris ketiga dengan bilangan real 3, kemudian ditambahkan ke baris pertama. Sehingga jika diberikan matriks A dengan oro 3 kali 3 didapat baris pertamanya itu akan ditambah dengan 3 kali baris ketiga. Baris pertama akan ditambah dengan 3 kali baris
ketiga. K11 ditambah 3 kali A31 dan seterusnya. Kemudian akan berbeda dengan posisinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau posisinya matriks A-nya terlebih dahulu, maka yang akan berubahnya itu adalah di kolomnya, di mana kolom yang ketiga ini akan ditambahkan dengan kelipatan dari dari kolom pertama. Sehingga di sini ada teorema 1.41.2, jika E adalah matriks elementer, maka E tersingular. Dan kemudian di sini terdapat definisi di mana matriks B dikatakan ekivalen baris atau row ekivalen dengan A jika terdapat baris matriks elementer A1, E2, sampai EK itu sehingga B sama dengan EK dikali EK kurangi 1 sampai dikalikan dengan E1K. Nah, sifat-sifat berikut mengenai matriks-matriks yang ekivalen baris dengan mudah dapat dibuktikan. Jika A ekivalen baris dengan B, maka B ekivalen baris dengan A. Jika A ekivalen baris dengan B dan B ekivalen baris dengan C, maka A ekivalen baris dengan C. Kemudian di sini ada akibat 1.4.4, yaitu suatu sistem N bersamaan linear dengan N peubah AX sama dengan B itu memiliki penyelesaian tunggal jika dan hanya jika A-nya itu tak singular. Dengan demikian, jika A tak singular, maka A pangkat negatif 1, ini harusnya A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 atau inverse dari A dikalikan dengan B itu adalah satu-satunya penyelesaian dari AX sama dengan B. Seperti ini. Barisan operasi baris elementer yang sama yang mentransformasikan suatu matriks tak singular A menjadi I akan mentransformasikan I menjadi A pangkat min 1. Dengan demikian, bentuk eselon baris tereduksi dari matriks yang diperbesar ini akan menjadi terbalik, yaitu I kemudian garis lurus A pangkat negatif 1. Contohnya, itu jika kita diminta untuk menghitung inverse dari A. Ini harusnya inverse dari A ya. Jika diberikan matriks A yang entry-entrynya seperti ini, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk A, I seperti ini. Sehingga didapatkan matriksnya seperti ini, kita tulis matriks A-nya dulu, kemudian kita sekat dengan garis lurus seperti ini, dan kita tulis matriks identitasnya. Kemudian kita harus mengubahnya ke dalam matriks eselon baris tereduksi. Jadi kita fokus pada matriks A-nya ini, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks eselon baris tereduksi, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sehingga didapat bentuk I A pangkat negatif 1 seperti pada matriks di atas. Sehingga didapat matriks A pangkat negatif 1 atau inverse dari A itu adalah ini. Karena kita mengacu pada definisi atau penyebaran ini ya, bahwa ketika kita membuat matriks A ini menjadi bentuk eselon baris reduksi, maka bentuknya akan menjadi I A pangkat negatif 1 atau inverse dari A. Untuk mempermudah pemahaman kita, kita lihat pada contoh soalnya. Apabila diberikan suatu sistem bersamaan linear seperti berikut, nah maka penyelesaiannya dapat ditulis X sama dengan
A pangkat negatif 1 atau inverse dari A dikalikan dengan B, di mana inverse dari A-nya itu kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan cara seperti yang ini untuk mempermudah, dan kita kalikan dengan B. B ini adalah suatu konstanta di ruas kanannya. Itu 12, 12, 12, negatif 12, 8. Kita kalikan sehingga menghasilkan hasil 4, 4, negatif 8/3. Sehingga di sini tuh dapat disimpulkan bahwa karena X itu adalah suatu penyelesaian dari SPL ini, maka X1-nya nilainya adalah 4, dan X2-nya adalah 4, dan X3-nya itu adalah negatif 8/3. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai determinan. Nah, determinan ini adalah suatu nilai skalar yang diasosiasikan dengan suatu matriks, yaitu untuk matriks 1 kali 1 berlaku jika matriks A itu memiliki satu anggota, yaitu A, maka determinan dari matriks A ini adalah A. Dan A akan memiliki inverse jika anggotanya atau elemennya itu tidak sama dengan 0 sehingga A tak singular. Kemudian untuk matriks 2 kali 2, misalkan kita diberikan suatu matriks A dengan intinya A11, A12, A21, dan A22. Nah, A ini akan menjadi tak singular jika dan hanya jika A ekivalen baris dengan I. Maka jika A11-nya tidak sama dengan 0, yang ini, nah, kita dapat menguji apakah A ekivalen baris atau tidak dengan I melalui operasi berikut. Nah, pertama kita mengalihkan baris kedua dari A dengan A11 sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian yang kedua, mengurangi A21 kali baris pertama dari baris kedua yang baru, sehingga nilai dari baris kedua kolom ke-1-nya itu bernilai 0. Karena A11-nya ini tidak sama dengan 0, maka matriks yang terjadi akan ekivalen baris dengan matriks I atau matriks identitas jika dan hanya jika A11 dikalikan dengan A22 dikurangi A21 dikali A12 itu tidak sama dengan 0. Yang ininya tidak sama dengan 0. Kemudian, jika terjadi A11-nya itu adalah 0, maka kita dapat menukar kedua baris dari A menjadi seperti ini. Nah, matriks di atas ini akan ekivalen baris dengan matriks identitas jika dan hanya jika A21 dikalikan dengan A12 ini tidak sama dengan 0. Jadi jika A sembarang matriks 2 kali 2 dapat kita definisikan bahwa determinan dari matriks A itu adalah A11 dikalikan dengan A22 dikurangi A21 dikali A12. Nah, di sini determinan dari matriks itu biasa dituliskan ditandai dengan tanda mutlak atau 2 garis lurus di pinggir-pinggirnya gitu. Sehingga A atas singular jika dan hanya jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk matriks 3 kali 3, nah determinan untuk matriks 3 kali 3 ini dapat didefinisikan demikian, 11 kali A22 kali A33, kemudian ini dikurangi seperti ini. Nah, rumus ini itu merupakan bentuk penyederhanaan dari bentuk ini. Itu ketika A11 dikalikan dengan determinan dari matriks yang berbentuk seperti pada gambar.
itu A11 dikali A22 dikurangi A21 dikali A12 per A11, begitupun juga dengan yang lainnya sama ya, dibagi dengan A11 yang hasilnya itu tidak sama dengan 0. Nah, hasil dari yang tadi itu didapat dari operasi baris pada matriks berikut. Nah, untuk membuktikan apakah matriks tersebut ekivalen dengan matriks satuan I atau tidak, yaitu ketika kita diberikan suatu matriks 3 kali 3 seperti ini, maka kita melakukan suatu operasi baris untuk membentuk supaya nilai ininya itu adalah 0. Sehingga didapat bentuk seperti ini. Nah, jika A11 bernilai 0, terdapat beberapa kemungkinan. Nah, A11-nya 0 di sini. Tuh, jika A11-nya sama dengan 0, kemudian A21-nya tidak sama dengan 0, akan tersingular jika dan hanya jika negatif A12 dikali A21 dikalikan dengan A33 ditambah A12 dikali A31 dikali A23 ditambah A13 dikali A21 dikali A33 dikali A32 ditambah A13 dikali A31 dikalikan dengan A22. Yang kedua, jika A11-nya sama dengan A21-nya sama dengan 0, tapi A31-nya tidak sama dengan 0, maka akan tersingular jika dan hanya jika A31 itu dikalikan dengan hasil dari A12 dikali A23 dikurangi A22 dikali A13 itu tidak sama dengan 0. Terus yang ketiga, jika A11 sama dengan A21 dan A31 itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan matriks singular karena determinan A-nya akan bernilai 0. Sehingga ada definisi di sini, misalkan A sama dengan AIJ adalah matriks N kali N, dan misalkan MIJ menyatakan matriks N kurangi 1 dikali N kurangi 1, yang diperoleh dari A dengan menghapus baris dan kolom yang mengandung AIJ, determinan dari MIJ itu disebut minor dari AIJ. Nah, sehingga kita definisikan kofaktor AIJ dari AIJ dengan AIJ itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah J di sini kolomnya, dikalikan dengan hasil dari determinan MIJ yang tadi disebut dengan minor dari AIJ. Maka untuk matriks ordo 2 kali 2 dapat ditulis untuk kolom pertama itu determinan A itu sama dengan A11 dikalikan dengan kofaktornya yaitu A11, kemudian A12 dikalikan dengan A besar matriks dikalikan dengan kofaktor A12 sehingga determinan untuk kolom pertama itu A11 dikali A22 ditambah A21 dikali negatif A12. Kemudian yang kolom kedua juga begitu, dimana ketika A12 dikalikan dengan kofaktor A12 itu akan menghasilkan determinannya itu seperti ini. Nah, sedangkan untuk matriks ordo 3 kali 3 dapat ditulis determinan dari A, misalkan kita diberikan matriks A dengan ordo 3 kali 3, maka determinannya itu dapat ditulis seperti ini, dimana nantinya tinggal A11 dikalikan dengan kofaktor A11, kemudian yang A12 dengan kofaktor A12, kemudian A13 dikalikan dengan kofaktor A13, sehingga
ini determinan itu dapat didefinisikan. Determinan dari suatu matriks A berorder n kali n itu dapat dinyatakan sebagai determinan A adalah suatu skalar yang diasosiasikan dengan matriks A dan didefinisikan secara induktif sebagai determinan A itu sama dengan A11 jika n sama dengan 1, kemudian determinan A itu adalah A11 dikalikan dengan kofaktor A11 ditambah A12 dikali kofaktor A12 ditambah A1n sampai n dikalikan dengan A atau kofaktor 1n untuk n-nya lebih besar dari 1, dimana Aij sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah j dikalikan dengan determinan dari Mij untuk j-nya itu 1 sampai n adalah kofaktor yang diasosiasikan dengan entry-entry dalam baris pertama dari A. Kemudian di sini ada teorema 211 yaitu jika A suatu matriks n kali n dengan n-nya itu lebih besar sama dengan 2, maka determinan A dinyatakan sebagai ekspansi kofaktor dengan menggunakan sembarang baris atau kolom dari A. Itu untuk yang baris, dan ini untuk yang kolom, kofaktor kolom. Untuk I dan J dimulai dari 1 sampai N. Kemudian teorema 212 itu jika A adalah suatu matriks N kali N, maka determinan dari A transpos adalah determinan dari matriks A. Dan teorema 213 yaitu jika A adalah matriks segitiga N kali N, maka determinan dari A sama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal dari A. Untuk teorema 214 itu dimisalkan A suatu matriks N kali N, maka jika A memiliki baris atau kolom yang semua elemennya adalah 0, maka determinan A otomatis akan 0. Dan jika A memiliki dua baris yang identik atau dua kolom yang identik, maka determinan A juga adalah 0. Ini diberikan contoh untuk memudahkan memahami. Itu jika diberikan matriks A dengan entry-entry-nya seperti ini, 2, 5, 4, 3, 1, 2, dan 5, 4, 6. Nah, maka nilai determinan A itu adalah A11 dikalikan dengan kofaktor 1 dan sampai 1, 3. Karena ini matriksnya itu 3 kali 3, jadi sampai kolom ketiga ya. Jadi tinggal kita masukkan saja tadi yang negatif 1 pangkat 1 ditambah J dikalikan dengan determinan dari M11 atau Mij-nya. Maka A1-nya kita masukkan. A11-nya itu 2. Kemudian negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 berarti negatif 1 pangkat 2 yaitu 1. 1 dikalikan dengan A11 tetap. Kemudian determinan dari Mij-nya, determinan dari M11. Berarti itu artinya kita menutup baris pertama, kolom pertama. Nah, sehingga kita tinggal mencari determinan dari 1, 2, dan 4, 6. Begitupun juga dengan yang M12, berarti M12 artinya kita menutup baris kedua, artinya kita menutup baris pertama, kolom kedua. Jadi kita mencari determinan dari matriks 3, 2, dan 5, 6. Ini ya. Nah, untuk yang M13 berarti kita menutup baris pertama dan kolom ketiga. Jadi 3, 1, 5, 4. Seperti ini ya. Nah, ingat tadi yang negatif 1-nya. Negatif 1 pangkat 2 berarti ya, karena ini A12. Berarti 1 ditambah 2 untuk kolom kedua, soalnya di 1 tambah 2 sama dengan 3, negatif 1 pangkat 3 itu negatif, sehingga di sini tandanya negatif. Kemudian yang ketiga itu 1 ditambah 3, karena untuk
kolom ketiga J-nya itu sama dengan 3, jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi di sini negatif 1 pangkat 4 itu adalah 1, jadi tandanya positif. Kemudian tinggal kita masukkan tadi A11-nya adalah 2, kemudian ini A12-nya itu adalah 5, dan A13-nya itu adalah 4. Tinggal kita kalikan saja menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk matriks yang 2 kali 2 itu adalah tadi kan ada A11 dikalikan dengan A22 dikurangi A12 dikalikan dengan A21. Ini jadi 1 kali 6, 6 dikurangi 2 dikali 4, 8. Begitupun juga dengan yang lainnya. Sehingga didapatkan hasilnya 16. Kemudian ini ada aturan Cramer. Pertama dibahas dulu tentang adjoint dari matriks. Misalnya A adalah matriks N kali N, kita dapat mendefinisikan sebuah matriks baru yang disebut adjoint dari A dengan input dari adjoint A itu, elemen-elemen itu dengan kofaktornya, dan kemudian mentransposkan matriks yang terjadi, sehingga mengakibatkan A adjoint A itu sama dengan determinan A dikalikan dengan matriks identitas. Jika A tak singular, maka determinan A adalah skalar tak nol dan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A dikalikan dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A itu akan menghasilkan 1. Jadi ketika inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Jadi kita dapat mencari inverse dari matriks A itu dengan rumus ini. Nah, untuk matriks 2 kali 2, adjoint A-nya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ketika kita diberikan matriks A dengan inputnya misalkan A11, kemudian A12, kemudian A21, dan A22. Nah, maka adjoint A-nya itu kita menukarkan ini A11 dengan A22 menjadi ini, dan memberikan tanda negatif pada A12 dan A21. Berikan negatif pada ini, sehingga menghasilkan negatif A12 dan negatif A21. Atau untuk sederhananya itu adjoint dari A dengan order 2 kali 2 itu dengan D min B min C A untuk setiap inputnya yang A, B, C, D. Misalkan diberikan matriks A-nya ini, maka adjoint dari A-nya itu adalah ini. Kemudian untuk teorema 2, 3, 1, misalkan A adalah matriks tak singular N kali N, dan B merupakan elemen dari Rn, misalkan AI adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I, dan A dengan B, ketika X adalah penyelesaian tunggal dari AX sama dengan B, maka X-nya itu merupakan determinan dari X itu adalah determinan dari AI dibagi dengan determinan dari A. Untuk Y-nya itu dimulai dari 1, 2, terusnya sampai N. Buktinya seperti apa? Karena X adalah dicarinya itu dengan input dari A dikalikan dengan B, maka A sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint B. Nah, ini tuh kan tadi rumus inverse dari A itu adalah 1 per det A dikalikan dengan adjoint A. Kemudian karena di sini dikalikan dengan B, maka kita tinggal masukkan B-nya. Maka XI-nya itu adalah B dikalikan dengan faktor A11. Jadi si XI-nya itu adalah B1 dikalikan dengan A1
dikalikan dengan I, dan seterusnya sampai BN dikalikan dengan A, N, kali dengan A ininya itu adalah kofaktornya tadi ya. Dibagi dengan determinan A. Sehingga determinan A itu, sehingga nilai dari XI itu adalah determinan dari AI per determinan A. Untuk mempermudah kita lihat contohnya, jika diberikan suatu sistem persamaan linear seperti ini, nah kita akan mencari penyelesaiannya dengan metode Cramer, sehingga dicari terlebih dahulu determinannya. Tadi kan di sini ada A1, A2 sampai AN ya. Jadi kita cari dulu di A-nya, A1, A2 dan A3-nya. Nah, untuk determinan A itu sama dengan negatif 4. Kemudian determinan A2-nya A4 dan A1, A2 dan A3-nya. Ini kita dapat menggunakan cara yang tadi, menggunakan kofaktor, mencari determinannya ini, atau menggunakan cara sarus. Cara sarus akan saya jelaskan setelah contoh ini ya. Yang didapat nih, kita dapat mendapatkan dari XI-nya itu, maka X1-nya kita dapat mencari A1 dibagi dengan determinan A1 tadi y-nya negatif 4 dibagi dengan determinan dari A itu negatif 4 per negatif 4 sama dengan 1, dan X2 A2-nya itu negatif 4, kemudian dibagi dengan determinan A negatif 4 sama dengan 1, kemudian X3-nya ke A3-nya itu negatif 8 dibagi dengan negatif 4 sama dengan 2. Nah, ini itu untuk mencari determinan dari A itu dapat dicari dengan cara sarus ya, selain dari cara yang tadi menggunakan kofaktor. Itu ketika kita diberikan matriks, contohlah kita diberikan matriks 1, untuk order 3x3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 2 misalnya. Nah, ketika kita diberikan matriks seperti ini, maka kita dapat mencari determinan itu dengan pertama menambahkan dua kolom pertama dari matriks ini. Itu 1, 2, 4, 5, 1, 4. Nah, untuk mencari determinannya, misalkan ini matriks A, maka untuk determinan A-nya itu tinggal kita menggunakan diagonalnya. 1 kali 5 kali 2 ditambah, nah untuk yang ke bawah itu tambah, sedangkan untuk yang ke atas itu kurang. Dia 2 kali 6 kali 1, kemudian 3 kali 4 kali 4. Jadi 1 kali 5 kali 2 hasilnya 10, dan ditambah 2 kali 6 kali 1, 12, ditambah 3 kali 4 kali 4, 12 kali 4 kali 4, 8. Kemudian dikurangi yang ke atas. 1 kali 5 kali 3, kurangi yang ke atas. 1 kali 5 kali 3 itu 15, tambah 4 kali 6 kali 1, kemudian 2 kali 4 kali 2. Maka hasilnya itu ini 22 tambah 48 berarti 70, dikurangi 40 berarti 55. Maka determinan dari A itu 70 dikurangi 55 sama dengan 15. Seperti itu. Jadi tadi kan ya yang mengalihkan dengan diagonalnya itu seperti ini, atau biasa disebut dengan cara sarus.
Referensi yang saya gunakan, untuk penjelasan materi ini itu dari buku Stephen J. Leon mengenai aljabar linear dan aplikasinya, kemudian dari beberapa web juga tentang eliminasi Gauss, kemudian elemen-elemen dari persamaan linear, dan pengertian-pengertian yang lain. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.